Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai scanning elektron mikroskop ya, dan kita akan melanjutkan pembahasan di elektron gun ya. Nah, kita akan fokus di field emission elektron gun di video ini. Ya, mari kita lihat seperti apa saja. Ya, di video lainnya kita sudah membahas mengenai thermionic emission ya, di mana kelemahannya ya ada di bagian brightness-nya yang relatif rendah dan juga umur pakai yang relatif singkat. Ya, nah di video ini kita akan melihat ya field emission gun di mana dia di develop atau dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari thermionic emission gun. Ya, kita lihat di sini ya bahwa untuk field emission gun ini tipnya berbeda dengan thermionic. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa bentuknya ya bentuk dari tipnya itu sangat runcing dan sangat tipis. Ya, sangat runcing dan tipis inilah bentuk ujung dari filamen untuk field emission gun ya. Bisa lihat juga di keterangan di sini ya bahwa radiusnya itu kurang lebihnya 100 nano sampai 1 mikron. Ya. Nah, dengan tip yang sangat kecil dan runcing seperti ini ya setelah diberikan beda potensial maka di ujung sini akan terbentuk ya suatu electric field yang sangat-sangat terkonsentrasi ya. Nah, electric field ini akan bisa menurunkan ya electric field yang sangat terkonsentrasi ini bisa menurunkan potential barrier atau workforce-nya ya sehingga si elektron bisa keluar dari material tanpa ada tambahan energi dari thermal ya. Nah, fenomena ini secara simpel ya dijelaskan tadi yaitu bisa disebut adalah quantum tunneling. Ya, nah ini adalah prinsip dasar dari field emission elektron gun. Ya, jadi dengan adanya tip yang sangat-sangat runcing, ya, kemudian setelah diberikan banyak potensial, di tip tersebut akan ada highly concentrated electric field, ya, yang akan menurunkan dari potensial barrier dari elektron, ya, atau menurunkan force-nya sehingga elektron bisa lepas dari materialnya tanpa ada tambahan energi kinetik atau dari thermal dari luar. Ya, nah kita akan masuk ke jenis yang pertama ya yaitu adalah cold field electron gun ya atau cold field emitter ya dia masih menggunakan kalau nggak salah masih menggunakan wolfram ya tungsten wolfram ya kemudian ujungnya diruncingkan ya seperti tadi gambarnya ya kemudian karena bentuk yang runcing ini dan diberikan diferensial sehingga tanpa thermal pun ya dia bisa mengeluarkan elektron. Nah, elektronnya ini sangat-sangat terfokus ya, bisa sangat-sangat terang ya. Sehingga bisa digunakan sebagai sumber cahaya ya di untuk sampel kita ya. Jadi ini ya kurang lebihnya kelebihan atau keuntungan dari cold field emitter ya. Pertama, service lifetime-nya dia cukup lama ya karena dia tidak memerlukan temperatur yang tinggi ya sehingga relatif lebih bisa digunakan waktu yang lama. Ya, kemudian high brightness ya keterangannya atau cerah yang sangat-sangat tinggi ya dan small energy spread ya karena dia sangat-sangat terfokuskan. Ya, sehingga mikroskop elektron yang digunakan untuk mencari resolusi tinggi atau high resolution mikroskopi ya biasanya dia menggunakan elektron gun jenis ini ya sebagai sumber elektronnya ya. Untuk kelemahannya ya vakum kondisinya harus sangat ketat ya harus sangat ketat dan terjaga di sepanjang waktu ya karena bentuk yang tipis tadi apabila terkena oksida maka dia akan bisa rusak dengan mudah ya. Dia juga sangat-sangat sensitif terhadap vibrasi dan juga adanya dari elektromagnetik field dari luar ya sehingga desainnya relatif harus bisa dibuat sedemikian rupa sehingga untuk menjaga dari eksternal faktor yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, itu adalah cold field emitter ya. Bentuk yang kedua dari field emission gun adalah Schottky field emitter. Ya, di sini sebenarnya dia adalah kombinasi ya dari field emission tetapi juga ditambahkan atau dibantu dengan thermionic. Ya, artinya apa? Artinya dia juga dipanaskan terlebih dahulu ya sekitar kurang lebihnya 1500 ya. Kemudian juga dibantu dengan field emission untuk menghasilkan elektron ya. Kurang lebihnya 2 ampere untuk memanaskan tungsten wire-nya ya, kemudian
setelah dipanaskan dan berikan beda potensial, ya, dia dengan adanya tip yang juga runcing, maka dia bisa menghasilkan elektron yang bisa lebih bagus. Ya. Di sini keterangannya adalah bahwa tungsten tip, ya, ini masih menggunakan tungsten, ya, sama seperti tadi yang cold field, ya, itu juga menggunakan tungsten, ya. Di sini dia tungstennya juga di coating, ya, dengan menggunakan ZR atau zirconium, ya, dia di coating untuk menurunkan work function-nya, ya, dari 4,5, ya, seperti tadi yang termionik di awal, kita tahu bahwa wolfram atau tungsten itu memiliki work function sekitar 4,5, ya, di coating dengan ZR untuk mengurangi, ya, untuk menurunkan sehingga 2,7, ya. ZR-nya sendiri, ya, disuplai dengan menggunakan reservoir, ya, dan dia terletak di bagian atas, sedikit di atas dari tipnya ini, ya. Di sini ada ZR reservoirnya, ya. Sewaktu permanasan ZR-nya itu akan meleleh, ya, kemudian dia akan teroksidasi, ya, kemudian dia melapis dari filamennya dengan ZR oxide, ya. Karena ada kombinasi dari tungsten dengan ZR, maka biasanya, ya, tipnya untuk Schottky field emitter ini disebut adalah ZRO dan W emitter, ya. Oke. Untuk vakumnya sendiri juga tidak terlalu ketat, ya, dibandingkan dengan cold emission yang tadi, ya. Brightness-nya juga lebih tinggi, ya, brightness-nya juga lebih tinggi dibandingkan thermionic, ya. Kemudian service life-nya juga lebih panjang, ya, dan biasanya ini digunakan untuk suatu aplikasi di mana kita memerlukan elektron probe yang tinggi dan yang stabil. Seperti contohnya adalah untuk EBSD, ya, electron backscatter diffraction, ya, dan juga untuk wavelength dispersive X-ray spectroscopy. Ini adalah untuk mengecek chemical composition, ya. Baik, jadi itu adalah dua jenis atau dua tipe dari electron gun, ya. Spesifiknya untuk field emission electron gun, jadi kita punya cold field emitter dan juga Schottky field emitter, ya. Baik, ini adalah bagian terakhir untuk electron gun, ya. Kita akan membahas bagian lain dari SEM di video yang lainnya, ya. Baik, sampai jumpa di video lainnya.